Guide itu dituntut harus mampu kuasai storytelling. Gimana tuh Pak? Betulkah atau gimana? Betul banget ya. Betul banget. Walaupun tidak satu-satunya storytelling itu. Jadi kalau dilihat di lapangan, tadi storytelling itu bisa dikatakan 50%-nya dari keterampilan yang wajib dikuasai tour guide. Kenapa? Karena masih ada yang tadi. Kalau dalam uji kompetensi tour guide itu ada bagaimana dia tadi memastikan keamanan dan keselamatan. Jadi kalau saya setiap ke tempat baru, misalnya ke ruangan ini, langsung mata tuh ngincer kira-kira ada risiko keamanan apa. Misalnya ada kabel lewat di sini di bawah, maka saya harus lihat. Terus ke tamu saya, hati-hati ada kabel di bawah. Kalau misalnya dia tersangkut atau kesetrum, itu salah saya karena tidak memperingatkan. Setiap ke tempat baru, apalagi kalau kita di lapangan sangat-sangat banyak risikonya, licin, kepleset, ada yang di gunung, ada yang di apa. Jadi sekian persennya di jaminan keamanan keselamatan dan kenyamanan, tidak hanya aman tapi nyaman. Nah, nyaman itu nggak harus kita harus banyak ngobrol, kan ngobrol juga tidak selalu kalau misalnya terlalu mengorek-ngorek privacy atau apa. Justru ada orang yang nyaman dengan kita bangun jarak, boundaries. Ada yang nyaman kalau kita ajak ngobrol atau apa kan. Misalnya kita di kereta aja, beda-beda kenyamanan. Ketika storytelling itu penting buat tour guide, kita juga harus ngerti. Ini kayaknya mereka sudah bosan mendengar sejarah terus. Bisa kita ganti topik atau ganti kegiatan. Gitu. Nah, selainnya adalah katakanlah 30%-nya itu racikan situasi, sifatnya kondisional. Sesuai situasi dan kondisi gitu. Nah, pokoknya banyak ceritanya seru. Jadi tadi keamanan, kenyamanan, storytelling penting. Plus ada juga yang sifatnya added value. Added value itu gini, di luar tugas utama sebagai tour guide, kadang di lapangan dia itu kadang kalau dia pinter nyanyi itu, kalau dia bisa nge-MC jadi tambahan, kalau perlu bisa mijat, atau misalnya dia punya keterampilan apa lagi gitu ya, yang jadi added value, jadi nambah poin sifatnya walaupun tidak wajib. Nah, itu kalau ketemu tamu rese, itu tuh sebenarnya anugerah. Siapapun yang ketemu tamu rese itu harusnya happy banget. Kenapa happy banget? Pak? Karena mereka lah yang paling punya potensi untuk setia, untuk mempromosikan kita. Syaratnya mereka harus ditaklukkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kaget saking semangatnya kreatif nih. Baik, Sampurasun Warginet, apa kabar hari ini? Baik-baik saja. Alhamdulillah ya, kita bisa bersilaturahmi kembali nih. Selamat datang kembali di podcast Suara Garut ID. Nih masih bersama saya Lisna Gustiani. Hari ini kita dalam episode yang spesial, kita akan membahas tentang apa sih? Jadi Warginet pernah gak sih pas Warginet lagi jalan-jalan gitu, terus saya lihat keindahan alam dan pikir semoga keindahan alam ini tidak cepat rusak dengan pengunjung yang istilahnya tuh yang kurang bertanggung jawab gitu. Terus juga pernah gak sih berpikir gimana ya caranya kita bisa menikmati wisata tanpa ninggalin jejak yang nyakitin alam atau budaya lokal. Nah, di episode hari ini kita akan membahas tentang tersebut nih. Apalagi kan di Garut sebetulnya itu banyak banget ya tempat wisata yang Masya Allah indah sekali. Hari ini kita sudah mengundang nih narasumber yang luar biasa. Saya tuh sampai bingung mau memperkenalkannya seperti apa, karena pas saya baca CV-nya, beliau itu akademisi, terus juga tour guide, terus juga pokoknya banyak banget. Aku sampai Masya Allah tercengang. Langsung aja ya kita sapa nih, sudah ada di depan saya yaitu Bapak Firman Juliansa. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Ya Bapak, sebelumnya selamat datang nih di Suara Garut, di podcast Suara Garut. Terima kasih sudah menyempatkan untuk sharing di sini. Terima kasih juga atas undangannya untuk sharing. Saya senang banget bisa diundang ke sini. Baik, Bapak, saya itu kan baca CV Bapak ya Pak, Masya Allah, aduh panjang banget itu sampai saya tercengang. Nah, dan saya akhirnya bikin pantun nih buat Bapak. Boleh gak Pak?
Silakan. Oke, tim kreatif dibantu jawab cakep ya. Oke. Oke, nih spesial buat narasumber kita hari ini. Garis panjang dibuat diagonal, Cakep. lalu diukur secara desimal. Cakep. Selamat datang dan salam kenal untuk Bapak narasumber yang keren maksimal. Terima kasih. Aduh, alhamdulillah saya, masya Allah, sangat terhormat sekali nih hari ini bisa ngobrol sama Bapak. Jadi Bapak, hari ini kan kita mau ngobrolin tentang apa ya, pariwisata di Garut gitu Pak ya, secara garis besarnya mah. Cuman sebelum itu Bapak boleh gak sih kenalan dulu sama warganet yang sedang nonton? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Firman Juliansyah. Saya lahir di Garut tahun 75. Nah, sekarang sudah punya tiga laki-laki, anak laki-laki ya, dan istri yang setia. Kemudian saya kebetulan jatuh cinta di dunia dunia traveling, karena mungkin DNA dari ayah saya yang memang suka traveling. Jadi saya sejak kecil suka dibawa kemana-mana. Dan akhirnya walaupun terbilang telat, saya memutuskan dunia wisata ini ada dunia hidup saya gitu, hidup dan mati saya. Karena saya juga memang aktif sebagai tour guide, kemudian untuk pendidikan juga saya ambil pariwisata, kemudian keseharian, organisasi, hampir semuanya saya tidak lepas dari dunia pariwisata. Baik, nah kita udah kenalan ya sama Pak Firman. Bapak manggilnya Pak Firman ini boleh? Boleh Bapak, boleh Akang, bebas. Oh iya, karena kita Sunda ya. Aduh. Oke, nah kan boleh diceritain gak sih waktu itu pas awal pertama kali akan terjun di dunia pariwisata gitu? Baik, saat itu saya belajar di Sastra Perancis Unpad, lagi nyusun skripsi, dan tiba-tiba ada teman saya dari sastra, kalau saya ambilnya sastra Perancis, teman saya dari sastra Rusia. Dia bilang, Fir, ini ada lowongan, tapi harus cepet sekarang datang ya. Saya biasanya sangat pede karena merasa supel gitu ya. Akhirnya diterima langsung, diwawancara setengah jam langsung diterima. Dan saat itu langsung istilahnya jadi kepala cabang, walaupun kepala cabang kecil ya, mungkin stafnya hanya 1 atau 2 orang, tapi langsung megang tour and travel cabang Bandung. Sejak itu saya semakin diperkenalkan dengan dunia wisata, dan ternyata karena di sana saya bisa mix money, jadi keterusan gitu, dan pede gitu bahwa kita bisa hidup di bidang wisata, dan saya enjoy banget gitu. Itu tahun 2020 rasa-rasanya. 2020 Iya. berarti udah sekitar berapa tahun? 25 tahun. 2000 Tahun mungkin 2000. ya. Iya. Iya ya, berarti kalau 2000 itu seusia saya 25 tahun ya Pak. Iya. Wow, udah lama banget, pantesan aja, masya Allah. Baik, berarti Bapak kalau untuk sekarang nih, Bapak sibuknya sedang ngurus trip apa gitu, atau mungkin sedang sibuk apa? Alhamdulillah ada aja ya. Dari mulai trip pelajar, saya masih domestik, kemudian saya juga sering menerima tamu-tamu dari luar. Baik, hampir semua negara, bisa dikatakan hampir 25 negara tamunya pernah saya handle, dan sampai saat ini masih aktif. Jadi kayak kemarin baru beberapa hari lalu itu juga tamu dari Amerika, kemudian nanti juga bulan Agustus ada tamu dari Prancis, dan sekarang masih negosiasi ada tamu juga dari negara lain. Jadi hampir tiap bulan intinya saya selalu handle tamu gitu. Oke, seru banget ya Pak. Aduh, saya tuh barusan dengar dari Bapak kayaknya seru nih. Aduh, saya juga jadi mau nih jadi. Oke Bapak, kalau ngomongin Garut nih Pak ya, berbicara tentang Garut, berarti kan Bapak sudah banyak sekali ya ke tempat wisata, terutama yang di Garut nih. Destinasi lokal favorit versi Bapak itu apa Pak? Ya, lokal maksudnya yang ada di Yang Garut ada- atau yang ada di yang Garut. wisatawannya lokal? Enggak, wisata yang di Garut. Baik,
Jadi mungkin saya sedikit lebih luas ya jawabannya. Yang pertama, Garut itu sudah indah sejak zaman dahulu kala, sejak zaman penjajahan Belanda sudah dikunjungi oleh banyak sekali tamu luar. Dan tamu luarnya itu bukan ecek-ecek ya, sekaliber Charlie Chaplin. Saat itu tuh aktor paling terkenal sedunia, dan bahkan dia nggak puas sekali aja, 2 kali datang ke Garut sampai bawa Mary Pickford. Kemudian ada juga putra dari Perdana Menteri Perancis Georges Clemenceau, kemudian ada juga pangeran dari Austria gitu. Jadi memang sejak dulu sudah terkenal. Jadi kalau sekarang ya favoritnya salah satunya Papandayan ya, karena Papandayan itu bisa untuk segala kalangan, dari kalangan yang muda sampai yang lansia itu masih bisa, dan cukup besar gitu kan destinasinya. Di samping itu tentu yang klasik itu ada Cipanas Tarogong. Itu juga sama, dari mulai anak yang toddler ya, maksudnya yang preschool sampai lansia itu cocok untuk ke Cipanas Tarogong ini. Dan tentu saja masih banyak tempat-tempat baru. Kalau kaum muda sekarang banyaknya ke kafe-kafe eksotik gitu kan. Ada Balong Cafe, kemudian Gula Padi. Jadi mereka berwisata secara kuliner di Restorasa, di Loko Cafe, banyak sekali. Iya, oke. Nah, Bapak itu kan kalau mungkin yang favorit nih ya, favorit Bapak. Nah, kalau sekarang ada gak sih Pak di Garut gitu tempat wisata yang jarang diketahui orang, padahal menurut Bapak itu teh indah banget, terus teh worth it lah gitu Pak? Kalau tidak terkenal sama sekali sih enggak ya, maksudnya cukup dikenal, tapi pengunjungnya masih di bawah dari yang seharusnya. Jadi kalau secara keindahan, menurut saya itu mirip Kawah Putih, itu Talaga Bodas. Tetapi jumlah pengunjungnya dibanding Kawah Putih jauh, ibaratnya mah mungkin 1/10-nya pun enggak gitu. Karena pertama akses, baik akses secara jarak dari Bandung atau Jakarta maupun akses jalannya. Tapi menurut perkembangan terakhir, info-info yang pernah saya dengar, sempat ada petinggi dari Jakarta yang mau invest, kemudian sempat ada rencana perbaikan jalan. Wabub kita juga sudah ke sana untuk melihat kondisi jalan, cuman untuk kondisi terakhir per hari ini saya belum tahu untuk akses. Tapi kalau keindahannya dari dulu sampai sekarang itu memang sudah sangat indah, dan kelebihannya dibanding Kawah Putih itu bisa rendeman dan bisa camping. Di Kawah Putih nggak bisa. Bisa di Kawah Putih tapi beda tempat di Sunan Ibunya. Oke, nah Pak, ngobrolin perkembangan nih Pak, dan tadi kan Bapak dihitung-hitung sudah 25 tahun ternyata ya di dunia pariwisata. Nah Pak, wisata lokal Garut tuh sekarang nih yang Bapak lihat dari dulu sampai sekarang gitu, perkembangannya gimana sih? Udah ada perkembangan kan, entah dari fasilitas atau pelayanan gitu Pak? Perkembangan ada, tetapi memang tidak eksponensial. Jadi hanya sedikit. Memang ada beberapa prestasi juga dari tingkat kunjungan wisata. Tahun terakhir ini bisa dikatakan melebihi target gitu kan. Tapi memang ketika saya ikut acara Musrenbang Kabupaten, target kita misalnya pandemi itu 4 juta gitu ya, memang turun 3 juta targetnya, 3 jutaan. Tapi memang kita sudah melebihi target itu. Jadi tapi secara umum nggak jauh dari 4 jutaan gitu. Dan length of stay di Garut itu masih di hitungan 1,3 hari. Nah, artinya walaupun jumlah wisatawan banyak, tetapi kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan Garut itu belum begitu terasa, karena length of stay-nya masih minim. Karena kalau dalam teori pariwisata, semakin seorang wisatawan itu durasi tinggalnya lebih panjang, otomatis dia akan expand more, dia akan belanja lebih banyak. Nah, kalau belanja lebih banyak pasti yang dibeli adalah produk atau jasa orang Garut. Berarti kan kesejahteraan atau penghasilan masyarakat Garut akan meningkat. Begitupun kalau mereka tinggal di hotel, ada pajaknya masuk juga ke PH Garut. Oke. Nah Bapak, pernah gak sih Pak, kan Bapak kan barusan tadi juga ada cerita nge-handle yang dari sana, dari sini gitu ya, udah banyak banget. Pernah gak sih Pak dapat apa istilahnya tuh tamu yang kaget gitu ngeliat Garut, wah ternyata Garut seperti ini gitu Pak? Ya ada aja yang begitu. Jadi karena saya itu sebenarnya pemandu wisata overland. Artinya overland itu saya bisa bawa
tamu itu antar pulau, antar kota. Kalau sekali bawa bisa sampai 14 hari. Dari mulai misalnya Jakarta, Bogor, Bandung, terus ke Jogja ke Malang, Malang ke Banyuwangi ke Bali, bahkan sampai ke Lombok, bahkan sampai ke Kalimantan. Nah, maka itu saya tour guide overland, dan banyak teman-teman saya di Himpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Garut yang juga tour guide overland. Nah, saya itu kayak berusaha kalau misalnya programnya free, saya akan berusaha menarik mereka ke Garut walaupun nggak ada programnya. Dan ketika saya misalnya ada produk wisata apa, misalnya dia cuma requestnya Jakarta sama Bandung aja, tapi harinya banyak, maka saya akan sisipkan Garut. Pernah juga saya ada tamu Singapura 8 hari, saya berusaha menyisipkan Garut, gitu kan, supaya bisa kalau tamu India, tamu Singapura, tamu apa, supaya mampir, walaupun memang di Garut itu rata-rata paling 1-2 hari saja. Dan dari beberapa tamu ya memang sangat suka ya, terutama kalau berendam air panas itu mereka suka, sama lihat pemandangan. Jadi untuk alam Garut masih sangat bagus ya. Oke. Bapak boleh nggak sih Pak diceritain sedikit nih secara singkat gitu, kayak pekerjaan Bapak kan tadi kan kata Bapak tuh biasa sampai 14 hari gitu, maksudnya tuh gimana sih Pak? Iya, jadi saya mendampingi tamu selama sekian belas hari. Makanya dari mulai dia tiba di bandara sampai selesai kita antar lagi ke bandara. Jadi yang dikatakanlah yang paling lamanya 14 hari. Tapi kadang bisa nanti Agustus juga ada yang segituan rata-rata. Karena kalau tamunya jauh, misalnya Eropa atau Amerika, jauh-jauh ke tiket pesawat mahal, kesini cuma 3 hari. Ya, begitupun ketika orang-orang Indonesia ke Eropa, tiketnya misalnya habis 20 juta, kan sayang kalau cuma di sana 3 hari. Pasti ke Eropa dulu. Rata-rata seperti itu. Begitupun kayak umroh yang minimum 9 hari. Karena walaupun umroh itu sebenarnya bisa cuma 3 hari doang gitu. Tapi tetap paketannya selalu 9 atau 12 hari gitu. Karena tiketnya jauh, sayang gitu. Begitupun sama. Jadi nah, intinya saya mendampingi semuanya gitu, dari mulai di bandara saya ini sampai dada-dada gitu. Oke. Ada gak sih Pak kayak tamu yang terus istilahnya itu komunikasi gitu? Ada. Jadi pas dia mau kesini lagi mungkin ngehubungin Bapak lagi gitu? Ya, baik tamu domestik ataupun internasional ya. Kita keep in touch, bahkan kalau sekarang itu ada Juk de Jong yang dari Belanda. Dia satu keluarga, saat itu ayah, ibu sama anak. Dia sekeluarga setiap hari minum kopi, tapi tidak pernah lihat pohon kopi. Jadi ketika dibawa lihat kopi aja kayak makasih banget gitu. Firman makasih banget, akhirnya kita bisa megang lihat pohon kopi, prosesnya apa malah gitu doang. Dan itu cuma sehari. Tapi sekarang kalau saya setiap posting konten Instagram pasti udah langsung like. Juk de Jong. Jadi ada yang begitu, ada yang di Facebook. Kalau di Facebook rata-rata dari Filipina, ada Bonita, ada Jo. Jadi sampai saya ngikutin story mereka dari mulai pas datang pacaran sampai menikah dan punya anak. Terus ada tamu dari Singapura juga ada gitu. Jadi ada yang banyak berais begitu. Seru banget, benar jadi banyak banget ya Pak kenalan Bapak di negara-negara itu. Aduh. Dan domestik itu ini klien dari Cirebon. Saya juga sama kenal cuma sehari. Tapi ketika saya ngabarin ke Cirebon, saya lagi ke Cirebon nih mampir. Oh ya udah, gak apa-apa, silakan, saya udah siapin kamar hotelnya. Gitu. Ada juga tamu. Iya. Itu berarti salah satu manfaat dan keuntungan juga. Iya, silaturahmi. Karena kalau saya mah sebenarnya pakai ini aja, pakai dari hadis aja, Ikramun Duyuf ya. Ikramun Duyuf itu bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk memuliakan tamu. Nah, jangankan mereka bayar ya, mereka gratis pun kita harus memuliakan. Dan kita istilahnya bolehlah uclak-eclok minjem duit kalau untuk memuliakan tamu tuh boleh banget gitu. Maksudnya semulia itu tamu di mata Islam. Apalagi kalau dia bayar, harusnya lebih lebih hebat lagi dong. Jadi artinya siapapun mereka yang namanya tamu itu, kalau bagi saya pribadi harus saya muliakan. Jadi kalaupun misalnya dia cerewet atau bawel atau apa, nggak apa-apa, saya sudah siap mental. Ini bagian dari pelayanan itu. Dan biasanya suka berakhir manis ya. Jadi dada-dada silahkan gitu, ada tipsnya.
Oke, aduh seru banget ya dengerin ceritanya Pak Firman. Bapak kan sekarang kita juga mau ngobrolin tentang ini Pak, tentang pariwisata berkelanjutan. Nah Pak, menurut Bapak sendiri nih apa sih arti pariwisata berkelanjutan itu mungkin secara sederhananya gitu? Baik, siap. Saya coba sedikit aja sharing secara singkat. Jadi memang kita dulu itu kayak semua negara itu latar belakangnya ya. Semua itu kayak berlomba-lomba untuk membangun, dan ternyata banyak dampak-dampak yang buruk dari pembangunan itu. Sehingga akhirnya ada disebut Millennium Development Goals. Nah, itu ada beberapa negara merumuskan bagaimana supaya pembangunan tingkat global gitu. Dan dari situ karena dianggap belum sempurna dan masih dari perspektif negara-negara maju, maka akhirnya ada lagi berikutnya, yaitu SDGs, Sustainable Development Goals. Nah, SDGs itu untuk semua aspek, tidak hanya pariwisata. Jadi intinya semua pembangunan yang kita lakukan harus berkelanjutan. Nah, berkelanjutan itu artinya apa? Manfaatnya bisa kita nikmati oleh orang sekarang kita, tapi jangan sampai menyisakan masalah atau jangan sampai habis nanti buat anak cucu kita. Kurang lebih basic prinsipnya seperti itu. Dan akhirnya dari SDGs ini diadopsi ke pariwisata berkelanjutan, yaitu kegiatan pariwisata yang manfaatnya kita bisa nikmati untuk kita pelakunya, untuk masyarakatnya, dan juga tidak sekali habis, tapi berlanjut untuk generasi berikutnya. Nah, jadi penerapannya seperti apa? Misalnya kalau secara ekologis di bidang lingkungan, jangan sampai sekarang indah, terus datang pengunjung banyak, rusak. Jadi bulan depan udah nggak ada lagi keindahan yang tadi itu, misalnya itu contoh. Yang kedua, yang sifatnya kemasyarakatan, misalnya saya seorang pengusaha wisata, dapat banyak keuntungan, tapi saya lupa masyarakat di sekitar kita. Masyarakat tidak mendapat berkah, cuma dapat macet, dapat bingung, dapat berisik. Akhirnya masyarakat kecewa dan membuat sabotase. Akhirnya tidak berlanjut, bisnis saya terganggu, masyarakat juga, dan kita nggak harmonis. Itu salah satu. Atau budaya itu apa? Misalnya di Bali ya, ada pura, ada apa, tapi tiba-tiba dengan banyaknya turis itu kayak tempat wisata, maksudnya tempat ibadahnya jadi terganggu, ada yang bajunya terbuka atau apa, atau bahkan ada yang aneh-aneh gitu ya. Kadang-kadang ada 1-2 wisatawan yang aneh. Nah, sehingga itu ada kayak bentrokan. Nah, itu berarti belum berkelanjutan, karena nanti apakah ada dampak penutupan atau apapun. Ya, kurang lebih seperti itu prinsipnya. Oke. Kalau untuk di Garut sendiri nih Pak, apakah gimana Bapak melihat pariwisata di Garut? Apakah sudah menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan? Secara umum bisa dikatakan sepintas saja ya, mungkin udah 90% sudah. Walaupun belum tahu konsepnya, tapi sudah secara sehari-hari sudah dijalankan. Cara melihatnya adalah lihat aja dampak negatifnya. Jika ada sebuah wisata dan ada dampak negatif yang tidak kita kehendaki, baik gesekan antar warga maupun kecemburuan sosial, ataupun misalnya hal yang sifatnya moral atau yang sifatnya kerusakan alam, berarti itu tidak diterapkan. Kalau berita-berita negatif itu tidak ada, kita bisa anggap baik-baik saja. Misalnya contoh yang premanisme. Nah, itu premanisme itu ini selalu bergesekan. Di sisi lain ada orang yang perlu pemasukan, proporsinya di sisi lain ada wisatawan yang terganggu. Betul. Nah, kalau ada 2-3 aspeknya, 2-3 pihak yang sama-sama tidak terhubung atau tidak termanage, maka mau tidak mau yang di atasnya, dalam hal ini pemerintah. Makanya kemarin dari pemerintah juga turun kan untuk mencoba menertibkan. Misalnya pasar Ceplak itu kan wisata kuliner Garut. Karena orang malas ke situ karena terlalu banyak pengamen, terlalu banyak pengemis. Nah, akhirnya Ibu Wagub turun untuk mencoba menertibkan itu, dipasang larangan untuk mengamen atau mengemis gitu kan. Nah, itu salah satu tindakan yang real gitu kan. Nah, artinya kalau itu dibiarkan ini tidak berlanjut. Jadi nanti sepi si pedagangnya itu. Tapi kalau itu ditertibkan jadi berlanjut. Tentu saja si pengamen dan ini harus diapakan, itu berarti dinas sosial yang ngurus bagaimana mereka supaya tidak datang lagi atau apa gitu lah. Oke. Aduh, kita sudah ngobrol banyak ya warginet ya. Gimana nih kira-kira sampai sejauh ini?
Saya tadi kan penasaran nih ya warginet, dan mungkin juga warginet juga penasaran nih. Jadi sebetulnya untuk tour guide itu tugasnya tuh apakah menceritakan misalkan tentang wisata ini ataukah ada lebih dari itu? Nah, kita akan mempertanyakannya sama Bapak Firman, tapi nanti ya kita bakal jeda dulu karena saya dan Bapak butuh istirahat nih sepertinya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, hai warginet, balik lagi di podcast Suara Garut ID. Di episode hari ini ya masih bersama saya Lisna Gustiani, yang pastinya buat nemenin warginet untuk ngobrol lebih jauh bersama narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Firman Juliansah. Mungkin langsung saja ya kita lanjutin obrolan yang tadi, karena saya juga sudah sangat penasaran nih. Bapak, kita lanjutin boleh ya Pak ya? Oh siap. Siap Bapak. Jadi saya tuh penasaran Pak, jadi tugas seorang tour guide itu apakah hanya misalkan menceritakan gitu kepada tamu, jadi wisata ini gini, atau selain itu tuh apalagi gitu Pak tugasnya tuh? Baik, jadi dalam sebuah perjalanan ini ada 3 kelompok utama. Oke. Frontliner itu pelayan langsung di lapangan. Yang pertama tentu driver atau pengemudi. Yang kedua ada tour leader. Tour leader itu dia memastikan fasilitas yang diterima tamu itu sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi tour leader itu misalnya harus dibagikan air mineral di bis, atau misalnya check-in hotel kamarnya seperti apa harus sesuai, atau misalnya di restoran seperti apa menunya itu harus sudah, itu tour leader. Kemudian juga kalau tour guide lebih ke konten ya, jadi bagaimana dia bercerita tentang tidak hanya menyampaikan cerita tapi memberi interpretasi. Dan tour guide yang baik adalah memberi interpretasi yang sesuai dengan background budaya dia. Jadi kalau tamunya dari orang Cina, mungkin saya sama-sama menerangkan ini. Kalau tamunya dari Eropa, beda kalau saya menjelaskan ini ke tamu orang Arab atau tamu orang Jawa atau tamu orang Papua. Supaya apa? Lebih relate. Kalau dia relate dengan kehidupan mereka, maka akan lebih lama dia berkesan di otaknya. Jadi caranya bagaimana? Saya itu melakukan intelligence tamunya. Jadi tamunya dari mana nih? Saya cek dari nama. Oh ini tamunya dari nama belakangnya kayaknya Swiss. Saya pelajari tentang negara Swiss, kehidupannya, kelebihannya, kekurangannya. Jadi ketika orang Swiss dibawa ke Garut, ya ada relate dong Swiss Panjapa. Kenapa asal usul Swiss Panjapa? Siapa yang menyebutkan itu dan bagaimana ceritanya? Jadi panjang. Dan kenapa Swiss itu ternyata ada tempat-tempat di Papandayan yang mirip di pegunungan di Swiss, mirip di Toblerone itu ada apa? Ada sebuah bukit yang ada di coklat Toblerone itu mirip juga gitu. Jadi kan kalau misalnya tamunya dari Mesir, kita bisa cerita piramid, ada gunung piramid di Garut. Jadi dibuat serelate mungkin. Nah tentu kita harus cerdas-cerdas bisa mengetahui latar belakang. Dan kedua juga kita sesuaikan dengan profesi. Kalau tamunya para dosen dari UGM, dia datang ke Garut, ya berarti kita harus lebih akademis. Misalnya kebetulan dari IPB pernah teknik pangan. Jadi saya cerita dodol, cerita cokodot, cerita rengginang, cerita apa tuh harus lebih akademis teknik pangan gitu. Jadi itu tantangannya. Tapi memang tour guide itu dia lebih banyak bercerita dan harus bisa menjamin keamanan dan kenyamanan. Ada kan kita kalau baru ketemu aja udah nggak nyaman. Iya. Itu berarti udah gagal sebagai tour guide. Ya, jadi baru ketemu gitu, udah nggak nyaman, udah gagal. Kesitunya bakal terganggu. Jadi dari awal itu dan pokoknya ilmunya harus banyak tour guide itu, dari ilmu membaca karakter, melihat raut muka, kebutuhannya apa. Kadang-kadang ada tamu yang dia tidak mau menyampaikan sesuatu tapi terlihat gelisah, maka tour guide itu harus surti, harus bisa apa ya? Psikolog juga dia aja. Gitu. Misalnya, si wisatawan ini sanguinis, flegmatis, koleris atau melankolis, kita bisa tebak. Jadi ketika ada keraguan, mereka butuh jaminan sebagainya. Dan kadang-kadang dalam sebuah perjalanan tidak selalu ada tour leader.
Oh. Jadi misalnya hanya driver dan tour guide, otomatis semua peran tour leader itu digantikan, dirangkap oleh tour guide. Oke. Saya baru tahu loh Pak, ternyata ya sedetail itu ya jadi tour guide gitu, harus belajar ininya kayak karena biar sayanya tuh tamu juga merasa senang, nyaman, aman dan puas gitu ya Pak ya. Iya, yang paling pertama dari semuanya sih aman dulu. Aman. Okay. Karena walaupun dia happy, walaupun dia apa-apa tapi ternyata tidak aman. Tutup aja nanti jadi belakangan akan jadi kena masalah. Misalnya apakah keamanannya hilang dompet atau kecelakaan atau kematian. Jadi semua yang dirangkai indah berbunga-bunga udah 1000%, gara-gara satu gagal itu fail semua. Iya. Jadi yang pertama itu aman ya Pak ya. Iya. Oke. Nah Bapak, ini saya tuh dapat artikel nih Pak, ini dari sumbernya tuh dari RRI. Katanya Pak, tour guide itu dituntut harus mampu kuasai storytelling. Gimana tuh Pak? Betulkah atau gimana? Betul banget ya. Betul banget. Walaupun tidak satu-satunya storytelling itu. Jadi kalau dilihat di lapangan, tadi storytelling itu bisa dikatakan 50%-nya dari keterampilan yang wajib dikuasai tour guide. Kenapa? Karena masih ada yang tadi. Kalau dalam uji kompetensi tour guide itu ada bagaimana dia tadi memastikan keamanan dan keselamatan. Jadi kalau saya setiap ke tempat baru, misalnya ke ruangan ini, langsung mata tuh ngincer kira-kira ada risiko keamanan apa. Misalnya ada kabel lewat di sini di bawah, maka saya harus lihat. Terus ke tamu saya, hati-hati ada kabel di bawah. Kalau misalnya dia tersangkut atau kesetrum, itu salah saya karena tidak memperingatkan. Setiap ke tempat baru, apalagi kalau kita di lapangan sangat-sangat banyak risikonya, licin, kepleset, ada yang di gunung, ada yang di apa. Maka kita tuh kadang-kadang misalnya ke Bromo, ininya dari H-1 udah dikabarin atau bahkan dari sebelum datang. Nanti kita akan ke Papua misalnya. Tolong kalau bisa minum obat malaria. Itu jauh-jauh dong. Kita harus. Kalau saya nggak ngomong gitu, bisa disalahkan. Jadi sekian persennya di jaminan keamanan keselamatan dan kenyamanan, tidak hanya aman tapi nyaman. Nah nyaman itu nggak harus kita harus banyak ngobrol. Kan ngobrol juga tidak selalu kalau misalnya terlalu mengorek-ngorek privacy atau apa. Justru ada orang yang nyaman dengan kita bangun jarak, boundaries. Ada yang nyaman kalau kita ajak ngobrol atau apa kan. Misalnya kita di kereta aja, beda-beda kenyamanannya. Makanya kita harus bisa mengerti gestur orang atau perilaku orang itu dia sedang butuh komunikasi atau butuh kita jauhin. Begitupun ketika storytelling itu penting buat tour guide, kita juga harus ngerti. Ini kayaknya mereka sudah bosan mendengar sejarah terus. Bisa kita ganti topik atau ganti kegiatan. Gitu. Nah, selainnya adalah katakanlah 30%-nya itu racikan situasi sifatnya kondisional. Sesuai situasi dan kondisi gitu. Nah, kalau kondisionalnya kadang-kadang kita tuh harus ada anak kecil ya. Buat ngambil hati orang tuanya, cukup aja ngajak main anaknya. Hai, kamu siapa namanya? Kamu cantik banget. Padahal target kita orang tuanya happy. Kalau anaknya kan nggak ngerti ya. Gitu kan. Ketika anak-anaknya nyaman, maka orang tua tuh pastilah udah happy aja. Saya banyak handle anak-anak toddler ya, yang hiking ke Sunan Ibu Kaputi, anak kembar dari Cina 5 tahun. Dan saya sering kalau di bandara ada anak-anak Arab yang tiba-tiba dapet nempel, kita gendong-gendong atau apa gitu. Jadi ya alhamdulillah mungkin itu anugerah ya, saya punya keterampilan untuk bisa menaklukkan anak-anak dalam waktu singkat. Pokoknya banyak ceritanya seru. Jadi tadi keamanan, kenyamanan, storytelling penting. Plus ada juga yang sifatnya added value. Added value itu gini, di luar tugas utama sebagai tour guide, kadang di lapangan dia itu kadang kalau dia pinter nyanyi itu, kalau dia bisa nge-MC jadi tambahan, kalau perlu bisa mijat, atau misalnya dia punya keterampilan apa lagi gitu ya, yang jadi added value, jadi nambah poin sifatnya, walaupun tidak wajib. Kan misalnya seru aja kalau saya punya tour guide ya, saya anggota tour, di sebuah momen tiba-tiba suaranya bagus, ininya bagus. Kan saya jadi makin deket. Walaupun sebenarnya tidak harus ya. Oke. Nah, kan Bapak barusan juga sekilas ya Pak, Bapak sama Bapak diceritakan kayak yang seru-serunya, tapi Bapak pernah gak sih nemu tamu yang
nggak dibilang ini ya, tapi maksudnya tuh yang sedikit rese mungkin yang susah dibilangin gitu lah kan, maksudnya tuh ada gak sih Pak? Yang paling sering sih memang tamu-tamu yang tidak menyimak. Yang kadang-kadang saya bawa grup 1 bis, 2 bis, 3 bis, kita tuh harus 3 kali atau 4 kali mengulang-ulang info yang sama. Karena apa? Kadang-kadang ya, misalnya di bis ketika saya ngomong, dia lagi ngapain, pakai earphone, main game. Jadi ya saya udah tahu. Jadi saya ngulangnya juga dengan penuh kesadaran, mindful. Memang itu perlu diulang, bukan karena saya marah-marah. Jadi informasi itu harus perlu diulang-ulang untuk informasi-informasi yang penting. Itu yang paling umum, khususnya tamu domestik. Nah, kalau tamu luar seperti apa? Ada beberapa tamu ya, kata orang tuh yang manipulatif, yang dia minta servis VIP, servis sultan, tapi harga nawarnya enak-enak. Itu ada beberapa dari beberapa negara yang di blacklist oleh seluruh dunia, bukan di blacklist ya, citranya jelek di mata seluruh dunia. Ada 2 negara C dan negara I. C dan I. Dia cenderung red flag dari awal. Ada juga, tapi sebenarnya itu tidak menjamin karena saya juga dapat tamu-tamu dari negara C dan I itu, tapi baik, ya keren-keren, baik-baik, mungkin karena pekerjaan, karena profesi, karena dia levelnya beda, gitu ya. Jadi, nah itu terus. Rese itu kalau ketemu tamu rese, itu tuh sebenarnya anugerah. Siapapun yang ketemu tamu rese itu harusnya happy banget. Kenapa happy banget? Pak? Karena mereka lah yang paling punya potensi untuk setia, untuk mempromosikan kita. Syaratnya mereka harus ditaklukkan dulu. Jadi ibarat kita punya binatang piaraannya, ada kucing, ada anjing, kita punya piaraannya singa. Nah, menaklukkan singa itu susah. Tapi setelah singanya takluk, kita kan value-nya naik. Dan si orang itu pasti ketika dia puas, merasa kita sabar, merasa kita care, maka dia akan mempromosikan kita ke banyak sekali orang. Dalam teori marketing biasanya ke 20 orang. Dan dia akan ingat terus, kadang-kadang dia ngejar kita gitu. Karena merasa dia butuh kita dan kita mengerti dia. Jadi ini untuk dunia apapun, dunia marketing, dunia penjualan. Kapanpun kita ketemu customer yang challenging, yang rehe, yang rudet, yang rewel, itu tuh anugerah. Anugerah ya Pak. Anugerah banget. Nah Bapak, kalau untuk Bapak sendiri nih sebagai seorang tour guide gitu ya, tantangan terbesar dalam Pak, membantu menjaga kelestarian tempat wisata lokal gitu Pak? Oke, baik. Jadi yang pertama memang kita harus campaign. Pertama sebagai narasumber, kalau saya sering diundang oleh Dinas Pariwisata, oleh apa, saya edukasi baik pengelola wisatanya tentang pariwisata berkelanjutan ini. Terus juga ya tentu aparat pemerintahnya harus tahu aturannya. Terus setelah dari pemerintahannya juga menyadari dan mengkampanyekan, pengelola wisatanya diedukasi. Berikutnya kalau saya sebagai pengwisata tentu wisatawannya. Dan pasti kita harus edukasi. Dan saya itu sering juga tidak hanya menjaga lingkungan tapi mempromosikan produk lokal. Jadi kadang ada yang misalnya agak-agak pelit, ada ini saya apa ya? Saya tengahi supaya mereka tuh kayak beli warung di warung lokal. Terus kalau beli souvenir lokal, ada loh pemandu wisata yang cenderung mencegat. Maksudnya gini, jangan kesana Pak, ini gitu kan. Atau misalnya disuruh kemahalan atau apa. Jadi kalau saya ketika warga lokal beli dagangannya, itu saya udah ikut seneng gitu. Misalnya di Cangkuang kan ada souvenir, ada tukang cilok, tukang apa, ada jagung bakar, ada apa. Saya itu kayak ikut mempromosikan walaupun tidak diminta. Ayo Bu, silahkan sambil pulang, ini ada jagung bakarnya, ada apanya gitu. Walaupun yang beli 2-3 orang, saya ikut happy karena membantu penjualan. Oke. Nah Pak, tadi tuh kan kita tuh sempat ngobrolin yang tamu resto ya Pak ya. Tapi ada gak sih Pak tamu yang kayak mungkin Bapak tuh udah ngasih tahu nih, misalkan lagi di alam lah gitu, misalkan ada bunga, kan kadang ada apa kayak jangan dipetik, tapi pernah gak sih Pak ada tamu yang kayak nakal gak dengerin banget gitu, kayak metik bunga atau apa kalau gitu? Kalau sampai terlalu nakal banget sih nggak ada gitu kan.
Dan saya pasti ibaratnya ada informasi yang bertingkat, kalau orang Sunda mah bilang nista maja utama. Yang informasi yang halus kan umum gitu kan. Oke. Kalau dia masih maju aja, mungkin saya ke maja gitu. Gitu. Tapi kalau nanti terakhir ya harus tegas karena itu kan untuk keberlanjutan. Oke. Nah Pak, kalau ngobrolin capek nih, Pak, kan semua pekerjaan atau semua hal yang kita lakukan juga pastinya capek ya Pak ya. Tapi maksudnya tuh capek gak sih jadi tour guide? Terus apakah Bapak pas lagi capek, kan Bapak kan berarti komunikasi sama banyak orang gitu ya Pak, kan harus kayak ceria terus, smile terus, sedangkan kan Bapak tuh manusia biasa juga gitu Pak. Gimana tuh? Ya itu karena kan sesuai passion. Jadi, kenapa kita harus punya pekerjaan yang sesuai passion? Karena itu akan membantu kita ketika saat-saat lelah akan lebih mudah bangkit. Ketika ada masalah besar lebih mudah bangkit. Kenapa? Karena karena itu dunia kita, itu kesukaan kita, jadi kayak cepet banget bangkit energinya. Nah kebetulan passion saya ketemu banyak orang, sharing ilmu, pengalaman, saya bisa melihat tempat-tempat baru gitu kan. Jadi semelelahkan apapun ya ibaratnya mah terbayar gitu. Oke. Jadi dan memang tour guide itu dia tidur paling lama, jadi setelah tamu tidur kita baru. Terus begitupun bangun harus lebih awal gitu kan. Harus lebih Misalnya kalau check in hotel nih, misalnya check in jam 9, saya itu biasanya tunggu sejam sampai jam 10, siapa tahu ada yang komplain kamar, komplain air, komplain apa, saya bisa bantu. Begitupun pagi sebelum sarapan sudah cek nih sarapannya sudah ada belum atau apa gitu. Terus pagi itu saya sapa-sapa tiap meja, pagi Bu, assalamualaikum, sapa-sapa, baru kita makan gitu. Jadi itu salah satunya. Kalau lagi fisik ya, yang fisiknya banget, yang paling berat itu ke Ijen. Kawah Ijen itu begini, 3 km 3 jam, tengah malam pula. Masalahnya tidak hanya fisik, tapi ini perih, ini ngucur. Ngucur pakai Google, engap. Terus ini perih ya, sulfur. Benar-benar, dan harus tetap mengendalikan melihat tamu, jangan sampai celaka karena banyak turunnya batu-batuan. Iya. Atau ketika jadi bawa grup umroh itu juga kita capek bolak-balik. Tapi karena passion itu ya selalu ada energi dan dia mood booster. Dan kalaupun tadi ada katakanlah sisi menderitanya, katakanlah 10%, saya masih dapat 90% sisi happy-nya. Jadi ketutup. Saya bisa merasakan resort mewah, bisnis class, first class di pesawat, di upgrade bolak-balik. Terus misalnya resort mewah yang kalaupun saya punya duit saya kaya nih. Kan sayang kalau tiba-tiba bayar, tapi kalau misalnya sekalian bawa tur kan dibayar. Jadi ya pokoknya banyak sekali, lebih banyak senengnya. Jadi maksudnya bukan berarti tanpa penderitaan, ada sedikit tapi selalu terbayar dengan yang lebih banyak. Dan saya lebih suka kalau dapat tugas ke area yang menantang, kayak ke Papua, ke Madura, itu lebih seneng. Nah, melihat cara Bapak barusan Pak bercerita tentang pekerjaan Bapak, jadi kayaknya Bapak nggak pernah ya kepikiran berhenti dari pekerjaan ini, malah kelihatannya makin cinta banget ya sama kerjaan ini. Iya, betul. Jadi misalnya buat bulan Agustus nanti saya ada ke Ijen dan saya ada sedikit keluhan lutut, maka 3 bulan ini saya langsung terapi, cari obat dan sebagainya, supaya begitu di sana itu prima, yaitu itu salah satu bentuk profesionalisme. Dan kalaupun misalnya ada apa-apa, saya sudah ada backup plan, saya sudah punya guide di Banyuwangi yang bisa menggantikan atau apa gitu. Oke. Aduh, seru banget ya dengerin Bapak cerita tentang pekerjaannya, tentang tour guide. Aduh, oke Bapak. Nah, jika nih Pak ada, atau mungkin saya juga sih sebenarnya tertarik Pak gitu, atau mungkin warganet juga yang tertarik mau jadi tour guide, Pak, boleh dong Pak tips untuk anak muda Garut yang pengen jadi tour guide atau kerja di bidang wisata gitu. Kalau dasar yang paling utama untuk tour guide itu sebenarnya supel. Kenapa supel? Karena dia ketemu orang yang beda-beda, orang-orang baru, orang-orang yang kita mungkin nggak sangka gitu ya.
Jadi yang kalau dari sekian persyaratan yang paling utama itu supel. Oke. Yang kedua mau belajar. Oh, oke. Jadi nggak ada tour guide yang dari awal tuh udah siap jago gitu ya, Pak? 1000%. Nggak gitu. Oke. Nanti saya belajar terus bahasa Perancis saya masih saya pakai Google Translate masih saya. Yang penting sebenarnya kita katakanlah mau guiding besok saya nyuri info hari ini kan juga aman gitu. Iya. Oke. Selain memang yang sudah lama dihafal. Jadi yang pertama supel, yang kedua terus mau belajar. Mau belajar terus. Terus? Yang ketiga tadi dia punya kebaikan hati yang keramahan. Ya itu supel lah masih masuk supel. Dan kebetulan untuk di Himpunan Pariwisata Indonesia DPC Kabupaten Garut sedang buka. Jadi buat yang mau join Himpunan Pariwisata DPC Kabupaten Garut, nanti gimana DM aja atau gimana? Boleh, Bapak ada akun Instagramnya mungkin untuk info-info lebih lanjut gitu Pak, dilihat di mana tuh? Bisa di deskripsi atau di Instagram akun langsung itu HPI DPC Kab Garut. Mungkin itu cluenya. Atau yang saya boleh Firman Jul. Nah, boleh ya dicek. Firmannya biasa, tambahin 3 huruf. Juliet Uniform London. Firman Jul. Iya. Ini kalau jangan lama-lama, kebetulan segala lagi perekrutan. Iya. Nanti dan teman-teman kita di HP ini bahasanya macam-macam. Ada yang bahasa Indonesia saja, ada yang bahasa asing. Yang bahasa Belanda, bahkan ada yang sedang di Jepang. Oke. Nah langsung aja ya ke poin sekarang nih warginet yang mungkin juga tertarik nih untuk join gitu ya. Tadi bisa di akun Instagram Bapak, akun Instagram pribadi atau juga di akun Instagram apa tadi? HPI DPC Kabupaten Garut. Oke. Saya mau nambahin. Boleh. Ada banyak keenakan juga kenikmatan dari pemandu wisata. Salah satunya bisa mengakses hal-hal yang sifatnya privilege. Jadi kayak masuk ke istana negara, masuk ke tempat militer yang sebenarnya tidak untuk umum gitu kan. Masuk ke momen-momen penting kadang-kadang itu bisa jadi privilege buat tour guide. Oke, iya. Aduh, itu bisa jadi salah satu keuntungannya Pak ya, privilege jadi seorang tour guide gitu ya. Oke, nah Pak, karena kita sebetulnya kan terbatas ruang dan waktu nih Pak. Nah saya untuk yang terakhir lah Pak, ini mah harapan Bapak untuk pariwisata Garut ke depannya, dan juga mungkin kalau di sini nih ada yang nonton perwakilan dari pemerintah dan juga mungkin untuk masyarakat Garut, Bapak mau mungkin ada hal-hal yang mau Bapak sampaikan gitu untuk kolaborasi menjaga wisata Garut atau gimana sih Pak? Kalau harapan yang paling real, tentu harapannya semua ingin maju ya. Kemajuannya diharapkan membawa kemakmuran buat warga Garut. Tapi bagaimana caranya? Yang paling real dan realistis buat semua orang, para pemirsa, adalah rajin-rajin men-sharekan informasi wisata Garut. Itu bisa dilakukan oleh siapapun. Dia mau petani, mau ASN, mau guru, mau mahasiswa. Karena dengan kita men-share info wisata Garut, maka kita mempromosikan Garut. Dan tanpa sadar kita sudah mendulang pahala. Ketika ada teman kita di kota lain melihat status kita wisata Garut, dia akhirnya datang dan pasti dia akan belajar sesuatu di Garut. Mungkin saudara kita di Cangkuang, di Sukaregang, di Tarogong mendapatkan berkah, maka kita yang sudah men-share itu mendapatkan pahala. Jadi amalnya gampang banget kan, cuma kuota sama jari. Jadi follow akun-akun wisata Garut, akun Suara Garut ya, apapun akun-akun wisata Garut, influencer. Kita tinggal share, kalau repost kan tinggal seklik gitu ya. Simple banget dan ini realistis buat semua orang. Jika semua warga Garut melakukan itu tidak akan lama kok. Dalam hitungan bulan itu akan lebih banyak lagi wisatawan datang ke Garut. Ini yang paling simpel buat semua orang. Oke. Selagi mungkin Pak, kalau misalkan nih ada yang nonton perwakilan dari pemerintahan atau juga mungkin untuk masyarakat, mau ngajak collab apa nih Bapak? Baik, untuk pemerintahan saya sih karena hubungan sudah baik dan pemerintahannya khususnya Dinas Pariwisata sudah cukup responsif, jadi saya appreciate saja. Tinggal
silahkan lanjutkan apa yang perlu dilanjutkan, karena hubungan kita sangat baik ya antara HPI dengan Dinas Pariwisata. Mungkin yang terakhir itu BPPD atau karena pemerintah itu dia melangkah banyak sekali aturan, banyak sekali batasan, jadi tidak leluasa sebebas burung merpati. Nah makanya ada lembaga namanya BPPD, itu Badan Promosi Pariwisata Daerah. Nah itu dia walaupun swasta tapi lebih agile, lebih lincah. Nah BPPD ini baru diresmikan, baru resmi kepengurusannya. Jadi saya mengucapkan selamat ke kepengurusan baru dan berharap banyak untuk BPPD bisa berjalan seiringan dengan semua entitas Pentahelix Wisata Garut. Baik, oke, terima kasih Bapak. Aduh, kayak Warginet kita ya sudah banyak sharing nih, sudah banyak mendengarkan dari Bapak, dari pengalamannya juga ilmunya gitu. Terima kasih Bapak sudah hadir di Suara Garut, sudah sharing, sudah berbagi ilmu. Sama-sama. Sehat-sehat Bapak. Insyaallah, amin. Semoga nanti Agustus ya Pak ya, mau itu teh Bapak teh. Pokoknya semoga dilancarkan segala aktivitasnya. Juli Agustus ada, hampir setiap minggu ada. Aduh, saya kabitan nih Pak, pengen jalan-jalan. Jadi hari ini di mana, besok entah di mana, besok lusa entah di mana. Aduh, jadi kadang dikabarin ya, malam ini di Garut, besok pagi sudah di Cengkareng. Biasa. Kadar itu Pak, saya sangat Bapak saking sibuknya tapi masih menyempatkan untuk sharing di sini. Makanya terima kasih sekali. Semoga kita di lain kesempatan bisa berbincang lagi ya Pak ya. Siap, amin. Siap. Oke, buat Warginet juga terima kasih yang sudah menonton podcast Suara Garut hari ini, perbincangan saya dengan Pak Firman. Semoga banyak hal positif yang dapat diambil. Tadi ya kita sudah membahas segala hal tentang pariwisata Garut, tentang tadi juga tips mungkin buat Warginet yang mau jadi tour guide, terus juga tadi kita bisa membantu lah untuk mengembangkan pariwisata Garut dengan repost aja gitu ya Pak, dengan satu klik repost aja itu kita juga udah bisa membantu gitu ya. Oke, pokoknya terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Suara Garut ID di @suaragarut.id, dan juga jangan lupa untuk follow semua akun sosial media Suara Garut di @suaragarut.id. Jangan lupa untuk share dan komen juga, like video ini, dan juga mungkin buat Warginet yang punya berita terupdate ataupun terbaru yang ingin diberitakan di media sosial Suara Garut yang mau di-up, Warginet bisa hubungi kami di 0811220335. Nanti akan di follow up oleh tim redaksi kami. Baik, mungkin sekian untuk episode hari ini ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Lisna Gustiani pamit undur diri. Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.